Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita mengenal istilah tentang pawang hujan. Sebenarnya itu cuma istilah saja. Ada pawang ular, ada pawang hujan, itu sebenarnya cuma istilah aja. Artinya semua itu kan permohonan kepada Allah. Cuma istilah saja. Apa guna kalau cuma istilah? Mau pawang hujan, mau pawang ular, itu kan cuma istilah-istilah saja. Intinya kan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita ingin kabul hajat, kita berdoa kepada Allah. Salah satu dari hajat kita umpama suatu saat kita pengen agar daerah ini, wilayah ini supaya tidak diturunkan hujan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga disebut pawang hujan. Jadi sekedar istilah saja. Intinya kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para pemirsa, para kaum muslimin dan muslimat itu butuh amalan untuk menahan air hujan, artinya supaya tidak dihujankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh dikatakan istilah pawang hujan itu gampang saja. Saya akan kasih cara begini. Saudara, para kaum muslimin dan muslimat atau para pemirsa, kalau soal hujan ini kan tidak selama-lamanya. Masa itu kepentingan selama-lamanya? Kan tidak mungkin. Cuma pada suatu saat kita butuh untuk tidak hujan. Contoh, kita punya hajatan, punya resepsi, itu kan butuh untuk tidak hujan. Tidak mungkin selama-lamanya. Caranya itu mudah, tapi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih petunjuk. Caranya pertama, sebelum sekitar 1 minggu atau sebelum acara hajatan itu, saudara para pemirsa sekalian itu cari anak yatim. Cari anak yatim piatu itu. Kalau ada yang yatim piatu, kalau tidak ada yang yatim saja, yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau salah satunya misalnya. Sedangkan dia itu, anak itu masih kecil, itu yatim namanya. Pokok saudara kan sudah tahu, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat ini sudah tahu apa yang dimaksud anak yatim. Loh, kalau mau tidak hujan, cari itu anak yatim. Setelah itu pinjam itu bajunya. Gampang kan, pinjam itu bajunya atau celananya atau sarungnya dari anak yatim itu. Ya bisa itu dibilangin karena yatim itu bahwa adalah pinjem bajunya itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk dijadikan sebagai penolak hujan. Artinya sebagai pawang hujan begitu. Atau tidak usah bilang tidak apa-apa. Misalnya pinjam berapa hari, 2 hari misalnya. Pinjam aja. Tapi dengan syarat dikasih sedekah itu. Anak yatim itu dikasih sedekah, dikasih uang, entah itu 20.000, entah 50.000. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita pinjam bajunya, misalnya baju sekarang. Kita kasih uang. Setelah kita bawa pulang ke rumah, sehari sebelum hari H-nya itu, hari H dari kepentingan kita, bajunya anak yatim itu kita jemur. Kita jemur di atas genteng, kita jemur di atas atap rumah kita. Artinya rumah yang supaya tidak dihujankan oleh Allah itu. Misalnya kita punya hajat, kita letakkan itu bajunya anak yatim yang sudah kita sewa, ya, katakanlah kita sewa, kita pinjam itu di atas genteng. Tidak usah banyak-banyak, 1 itu cukup. Kan itu anak yatim itu sudah kita kasih uang. Setelah itu pada sehari sebelum hari H,
Misalnya besok, sekarang dia sudah diletakkan di atas genteng. Kemudian setelah itu malam harinya kita baca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi, kita itu sedia air 1 gelas begini. Ambil misalnya air 1 gelas. Kita baca ayat kursi. Ayat kursinya itu dibaca 3 kali cuma. Tapi ada caranya, nanti setelah pada hitungan yang terakhir, pada hitungan ayat kursi yang terakhir, ada caranya. Caranya begini, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita ulangi lagi 1 kali, kan 3 kali itu. Kemudian kita ulangi lagi sampai 3 kali. Nah, pada waktu 3 kali sampai pada kalimat wala yauduhu itu diulangi sebanyak 71 kali. Jadi kalimat wala yauduhunya itu pada hitungan yang ketiga, kita baca ayat kursi yang ketiga itu diulangi sebanyak 3 kali. Saya kasih contoh. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ini sudah hitungan ketiga. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Pas kalimat wala yauduhu. Nah, kalimat wala yauduhunya itu diulangi sebanyak 77 kali. Pokoknya ganjil. 71 kali tidak apa-apa, 75 kali tidak apa-apa, 77 kali tidak apa-apa, 79 kali tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai 80. Setelah kita baca wala yauduhu itu sebanyak 70 lebih dengan hitungan ganjil, kita tiupkan pada air itu. Jadi sebentar ini cuma ayat kursinya cuma 3. Setelah hitungan ketiga sampai pada kalimat wala yauduhu itu diulangi sebanyak 70 kali lebih. Tidak sampai 80, entah itu 71, entah itu 73, pokoknya ganjil, entah 75 atau 77 atau 79. Setelah kita baca, kita tiupkan pada air. Kita tiupkan pada air dengan tafakur, dengan bermohon kepada Allah. Setelah selesai pada malam hari itu air itu kita taburkan di pekarangan atau di tempat yang dimohon kepada Allah untuk tidak hujan. Insya Allah dengan bantuan seperti itu, dengan kemustajaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daerah yang kita mohon untuk tidak dihujankan oleh Allah, insya Allah tidak akan turun hujan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.